Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Indah Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Melirik 3 Kecamatan Jutis Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Puput. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN Melirik 3. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Baik Bu Indah, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, Bu Puput ya. Nanti saya akan mengamati proses berjalannya pembelajaran yang Bu Puput lakukan di kelas. Baik, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kegiatan pra-observasi ini kita lakukan sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Puput melakukan kegiatan pembelajaran agar Bu Puput lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Puput apa ya? Baik Bu, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang nantinya insya Allah akan dicapai anak-anak dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, setelah melihat gambar dan video audio visual, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dengan benar. Yang kedua, setelah melihat macam-macam kartu kebutuhan manusia, peserta didik dapat mengorganisasikan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat tabel skala prioritas tentang jenis-jenis kebutuhan manusia dengan tepat. Seperti itu Bu Indah kurang lebihnya. Ya. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Ya, nah Bu Indah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin Ibu observasi? Apa saja kira-kira? Baik Bu Indah, untuk area pengembangan yang ingin saya capai nantinya itu pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikapnya, siswa dapat melatih kepercayaan dirinya dalam proses diskusi kelas. Untuk pengetahuan, siswa bisa memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Dan untuk keterampilan, siswa dapat membuat tabel macam-macam kebutuhan manusia yang kemudian nantinya dijadikan pajangan kelas. Seperti itu Bu Indah. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Nah, selanjutnya rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya itu bagaimana kira-kira Bu? Baik Bu Indah, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dan bakat siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan minat siswa. Untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran kelompok. Untuk metodenya saya menggunakan metode bercakap-cakap, tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu Bu Indah. Baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan dipakai? Apa saja Bu untuk media pembelajarannya? Baik, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan kartu kebutuhan manusia dan nanti ada lembar kerja peserta didik. Oke. Kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa Bu? Baik Bu Indah, rencananya saya akan melakukan pembelajaran tersebut insya Allah besok Bu Indah pada hari Jumat. Baik, jadi nanti hari Jumat saya akan datang ke kelas Bu Puput untuk melakukan supervisi kelas ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, setelah itu Ibu melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas. Kita lakukan kegiatan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang didampingi juga oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Dari sini, dari kita bercakap-cakap hari ini, saya mendapatkan gambaran
media apa yang saya gunakan nanti Bu Indah dalam kegiatan pembelajaran yang kemudian akan saya persiapkan mulai hari ini sehingga besok semuanya sudah siap dan insya Allah saya sudah siap untuk diobservasi Bu Indah. Sebaik itu. Terima kasih waktunya Bu Puput sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan selanjutnya di kegiatan pasca observasi. Demikian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hari ini dipimpin oleh absen ke-1 yaitu Mas Wisnu. Mas Wisnu, teman-temannya silakan dipimpin berdoa ke depan. Ya, Kak, berdoa mulai. Terima kasih Mas Wisnu, teman-temannya sudah dipimpin untuk berdoa. Baiklah anak-anak, agar kita lebih cinta terhadap negeri kita yaitu Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. 1, 2, 3 dari Sabang sampai Merauke ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke bergajah pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih sudah mau menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Untuk selanjutnya, Bu Puput mau mengabsen kehadiran kalian hari ini. Anak-anak, siapakah hari ini yang tidak masuk? Safa, Najwa. Sudah ya, 2 anak ya? Nah, Najwa sama Mbak Safa kebetulan hari ini dia izin kalau sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh ya anak-anak ya. Dan yang di sini semoga sehat selalu. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum belajar hari ini kita mulai, Bu Puput ingin tahu perasaan kalian hari ini. Apakah sudah siap belajar? Apakah semuanya sudah senang hari ini? Nah, untuk itu kalian nanti maju satu persatu ke depan ya. Silakan nanti tulis nama kalian di kolom sedih atau senang. Jika kalian senang, silakan tuliskan nama kalian di kolom senang. Jika kalian sedih, silakan tuliskan nama kalian di kolom sedih. Dimulai dari kelompok 1, langsung maju ke depan. Nih, kalian dua-dua ya. Kalau sudah, langsung ke tempat duduknya.
siap ya, maju ke depan, tunggu di sini, di depannya, di depan sini, kelompok 2, semuanya maju ke depan. Yang sudah menulis bisa langsung duduk ya. Baiklah, semuanya sudah maju ke depan satu persatu ya. Dari mulai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 juga sudah maju ke depan. Nah, ini dari 13 anak yang masuk hari ini, ada satu anak yang menuliskan namanya di kolom sedih, yaitu Mas Elang. Kenapa kok sedih Mas Elang? Karena uang saku saya ketinggalan Bu. Ketinggalan. Berapa yang ketinggalan Mas Elang? 5.000. Baiklah, berarti hari ini kan punya uang 5.000. Nanti buku berikan kepada Mas Elang biar bisa tetap jajan. Nah besok uangnya Mas Elang yang ketinggalan 5.000 di rumah dibawa ke sekolah diberikan buku. Nah seperti itu ya, nanti bisa tetap jajan jadinya. Gimana? Apakah senang? Sudah bahagia? Sudah siap untuk belajar? Gak mikir uang saku lagi? Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah siap belajar anak-anak? Sudah. Bu Puput mau tanya anak-anak sebelum kita belajar materi IPAS hari ini. Dari bangun tidur sampai ke sekolah, anak-anak melakukan aktivitas apa enggak? Bukan. Aktivitas yang kalian lakukan pasti banyak sekali. Coba sebutkan di antaranya apa saja aktivitas yang kalian lakukan. Menata kamar tidur. Banyak sekali ya. Membantu orang tua, pintar sekali. Nah, aktivitas yang kalian sebutkan tadi, misalkan mandi. Mandi itu kira-kira membutuhkan apa, Nana? Sampo. Kemudian sarapan atau makan membutuhkan apa? Nasi, tahu pauk, kemudian piring, garpu, seperti itu ya. Sendok, betul sekali. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di sekolah. Kita akan belajar. Ya, betul. Nah, belajar hari ini kira-kira membutuhkan apa saja, Nana? Papan tulis, buku paket, meja, kursi. Nah, itu adalah kebutuhan yang kita perlukan untuk belajar hari ini. Tepuk tangan sudah bisa menyebutkan kebutuhan belajar hari ini. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar IPAS hari ini, sebelum kita belajar materi IPAS hari ini, ya tentang aku dan kebutuhanku, yaitu bab 7, ya. Bu Puput akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Pertama, setelah melihat gambar dan video audiovisual, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dengan benar. Yang kedua, setelah melihat macam-macam kartu kebutuhan manusia, peserta didik dapat mengorganisasikan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat tabel skala prioritas tentang jenis-jenis kebutuhan manusia dengan tepat. Jadi seperti itu ya anak-anak ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baiklah anak-anak, kebutuhan dan keinginan. Apa sih kebutuhan itu dan apa itu keinginan? Ya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk hidup. Nah, sedangkan keinginan
adalah segala sesuatu yang diharapkan manusia untuk dimilikinya. Itu adalah pengertian dari kebutuhan dan juga keinginan. Baiklah anak-anak, agar kita bisa lebih mengerti apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan, mari kita lihat gambar PPT berikut ini ya. Nah, ini ada sebuah contoh kasus. Pada kejadian di samping, apa yang dibutuhkan Ali pada saat itu? Nah, ilustrasinya bagaimana ceritanya? Jadi pada suatu pagi di hari Minggu, ada seorang anak yang bernama Ali sedang menikmati liburan di hari Minggu. Dia ingin menikmati keindahan alam di sekitar rumah. Karena terlalu semangat, dia mengayuh sepeda dengan begitu cepat. Nah, tiba-tiba dia terjatuh, kemudian kakinya ada yang terluka. Nah, sekarang Bu Puput mau tanya, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Ali? Apa? Pertolongan. Kemudian apa lagi? Apa? Diplester, dikasih obat, betul. Apa lagi? Ya, jadi yang dibutuhkan Ali adalah pertolongan pertama, dikasih obat, itu tadi benar. Mungkin dibawa ke puskesmas terdekat juga benar. Jadi yang diperlukan Ali pada saat itu adalah pertolongan untuk mengobati apa? Mengobati luka yang ada di kaki. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian ada contoh kejadian yang kedua. Pada suatu hari di bulan Ramadan, Ali sedang melaksanakan ibadah puasa. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.30. Ibu Ali sudah menyiapkan makanan dan minuman yang dibutuhkan untuk berbuka puasa. Tetapi Ali ingin membeli brownies, takoyaki, otak-otak, puding, es, dan es krim. Banyak yang diinginkan ya. Baik, pada ilustrasi kejadian yang diceritakan di atas, apa yang sebenarnya dibutuhkan Ali dan apa yang diinginkan Ali? Coba yang dibutuhkan Ali apa? Yang dibutuhkan? Betul, Reza, makanan dan minuman. Sebenarnya yang dibutuhkan Ali itu hanya makanan dan minuman, tetapi yang diinginkan Ali apa saja ini? Banyak sekali yang diinginkan Ali. Apa saja yang diinginkan Ali? Coba, apa? Es krim. Kemudian? Otak-otak. Kemudian? Takoyaki. Puding. Brownies. Betul sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dari gambar ilustrasi tersebut kalian sudah bisa ya membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Baiklah anak-anak, agar kita lebih paham lagi tentang kebutuhan dan keinginan, mari kita saksikan video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS fase B kelas 4 bab 7. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita? Kalian juga sudah melihat gambar PPT, yaitu gambar ilustrasi tadi. Kemudian sudah melihat tayangan video. Nah, sekarang saatnya kita melakukan diskusi. Ya. Sekarang saatnya kita bekerja kelompok ya anak-anak ya. Ya, kerja kelompok nanti ya sudah dibagikan tadi ya sama Bu Puput ya, di awal pembelajaran tadi ada LKPD di masing-masing kelompok. LKPD-nya sudah dipegang di masing-masing kelompok. Coba tunjukkan seperti ini ke Bu Puput. Sudah ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3 sudah memegang LKPD, lembar kerja peserta didik. Baiklah, ya di sini ada tujuan tentang LKPD-nya apa, kemudian ditulis kelompoknya, ketuanya siapa, anggotanya siapa saja, dan ada petunjuk mengerjakan. Nah, petunjuk mengerjakan nanti kalian baca sendiri masing-masing kelompok. Perintahnya apa, kalian diskusikan dengan masing-masing kelompok.
Ya, di sini ada jenis kebutuhan. Ada kebutuhan penting dan mendesak. Kemudian ada kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak. Ada kebutuhan yang tidak penting dan mendesak. Dan yang terakhir, ada kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini adalah kartu kebutuhan manusia anak-anak ya. Kemarin sudah kalian gunting ya ketika di rumah ya. Nah, kartu kebutuhan manusia ini silakan anak-anak kelompokkan, ditempel di masing-masing kolom. Mana yang termasuk kebutuhan A, kebutuhan B, C, dan D. Seperti itu ya anak-anak ya. Apakah kalian sudah paham apa yang perlu dikerjakan ketika kerja kelompok? Sudah? Sudah. Baiklah kalau sudah, silahkan sekarang saatnya mengerjakan. Tepuk tangan dulu dong biar kita semangat. Silakan. Ya, betul. Jadi anak-anak silahkan didiskusikan ya dengan masing-masing kelompok. Dan jika kalian ada yang tidak paham atau kurang paham, bisa bertanya kepada Bu Puput ya. Yang paham. Baiklah, gimana? Bu Puput lagi itu syuting pembelajaran. Minta yang lain nih, ya. Bilangnya seperti itu ya. Gimana kelompok 3? Sudah? Itu bisa ya. Oh ini. Sudah? Sudah. Oke, sekarang waktunya sudah selesai ya, anak-anaknya sudah habis waktunya. Baiklah, semuanya sudah mengerjakan LKPD hari ini. Nah, sudah berhasil mengerjakan tugasnya. Sekarang saatnya kita presentasi. Baiklah, masing-masing kelompok nanti ada yang presentasi ke depan ya. Coba kelompok 1, 2, dan 3. Kalau kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 menanggapi. Kelompok 2 yang presentasi, kelompok 3 yang menanggapi. Kelompok 3 yang presentasi, kelompok 1 yang menanggapi. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik, sekarang kelompok 2 maju ke depan dulu untuk presentasi. Bisa maju ke depan, bawa LKPD-nya. Yang ketiga, lah Wisnu sama Reza maju ke depan. Salam dulu, biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi LKPD 1. Program pendidik SDN Negeri 3 dari pokok aku dan tujuan Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah berhasil presentasi. Tepuk tangan. Dan terima kasih kelompok 1 dan kelompok 3 tadi sudah bertanya. Berarti sudah aktif ya. Sekarang bisa kembali ke tempat. Salam dulu Mas. Keras. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke tempat duduk. Baiklah anak-anak, tadi
kita sudah presentasi, kemudian kita sudah ice breaking supaya tidak jenuh ya. Nah, sekarang saatnya Bu Puput mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini anak-anak. Coba kita refleksi dulu ya. Kita akan merefleksikan kegiatan hari ini. Kira-kira kegiatan apa yang paling kalian sukai anak-anak? Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Kegiatan apa? Yang keras? Bukan, kegiatan pembelajaran hari ini yang paling kalian sukai lah gitu. Menempel, ketika menempel kartu kebutuhan manusia, masalah. Kalau kelompok 1, kelompok 3 mungkin apa yang kegiatan yang kalian sukai? Menempel juga. Nah, kegiatan yang paling sulit hari ini apa? Presentasi. Baiklah, kalau presentasi dirasa sulit nanti kita latihan lagi anak-anak biar nanti tambah lama tambah mudah ya. Baiklah, berarti itu tadi ya kegiatan yang dirasa sulit ataupun kegiatan yang dirasa mudah pada hari ini. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah bahwa materi aku dan kebutuhanku itu ya mempunyai kesimpulan tentang bahwa keinginan dan kebutuhan itu tidak sama. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kalau keinginan adalah segala sesuatu, ya keinginan adalah segala sesuatu yang diharapkan manusia untuk dimiliki dalam hidupnya. Jadi mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan adalah kebutuhan, barulah keinginan. Itu kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk tugas hari ini, evaluasi pembelajaran hari ini nanti akan Bu Puput kirim melalui Google Form. Jadi nanti kalian lihat di Google Formnya masing-masing, nanti kalian tanya ke ibu kalian. Ya, di HP-nya ibu kalian masing-masing nanti bisa dikerjakan di rumah ya anak-anak ya. Baik, seperti itu. Baiklah anak-anak, sekarang kita semuanya sudah selesai melakukan belajar hari ini ya. Kita sudah di akhir pelajaran. Sebelum pelajaran kita akhiri, coba Mas Wisnu tolong teman-temannya dipimpin untuk berdoa pada akhir belajar hari ini. Mas Wisnu bisa ke depan. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Wisnu, teman-temannya sudah dipimpin berdoa di akhir pelajaran. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kita juga sudah berdoa. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ya, kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Indah Fatmawati, CDP Angkatan 8 dari SDN Negeri 3 Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Saya masih ditemani oleh Bu Puput sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Bu Mai Sawanga sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru yang akan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, pada percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Puput terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilakukan dengan tujuan evaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana
perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Tapi awal-awal itu saya merasa canggung, merasa lega. Ya mungkin karena belum terbiasa ya. Tapi karena sudah berjalan sudah selesai, alhamdulillah. Sudah berjalan dengan baik ya. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas, kemudian tahapan-tahapan apa saja yang sudah dilakukan di kelas tadi Bu? Baik, saya akan menceritakan sedikit ya. Untuk tahapannya saya membuat rencana pembelajaran yang menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran kelas. Untuk area pengembangannya yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan. Singkatnya, siswa dari perilaku sabar. Untuk pengetahuannya, siswa dapat mengenali angka, dan untuk keterampilan memainkannya, siswa belajar membuat alat musik sederhana dan memainkannya seperti itu. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Bagaimana area pengembangannya kalau sampai berhasil atau kurang atau bagaimana? Kalau menurut saya tidak sudah berjalan dengan baik, namun masih ada hal yang perlu diperbaiki. Sama saya mungkin dia akan berjalan lebih lagi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih. Jadi masih ada beberapa siswa yang jadi kendala ya, ada kendala di dalam pembelajaran sehingga masih kurang aktif gitu ya Bu ya. Oke, kira-kira yang menyebabkan mereka kurang aktif dalam pembelajaran itu apa ya Bu? Untuk kekurangannya yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dengan kegiatan belajar tersebut. Siswa tersebut kurang aktif sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya tetapkan bahwa seperti itu. Baik, jadi rencana sebagai tadi ada kendala ya. Kalau ada kendala berarti kita perlu meningkatkan rencana meningkatkannya itu kira-kira apa saja ya? Jadi mungkin seperti ini karena mereka kan karena saya hanya menyampaikan materi dengan cara dengan menggunakan media gambar yang sederhana dan seadanya. Lalu kemudiannya ini saya mungkin menggunakan media belajar elektronik seperti proyektor atau laptop agar lebih menarik dan siswa itu lebih memahami materi pembelajaran seperti ini. Jadi itu rencana kedepannya ya. Nah, karena kebutuhan belajar siswa mungkin beda-beda ya, kita kan sudah melaksanakan dia awal ya, jadi kita sudah memetakan siswa ke dalam siswa dan sama auditori, visual dan estetik ya. Nah, mudah-mudahan apa yang proses yang Ibu rencanakan ini berhasil dengan baik dan dapat terrealisasi dengan baik, dan saya tunggu cerita-cerita praktik baik selanjutnya dari Bu Puput. Nah, kira-kira dari rencana program tadi kapan akan dieksekusi atau dilaksanakan? Baik, mungkin pada kesempatan setelah ini saya akan melaksanakan secepat mungkin beberapa hari kemudian dan saya akan laksanakan biar ada perbaikan yang signifikan seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang Bu rencanakan bisa segera terrealisasi dengan baik dan juga membuat pembelajaran lebih menarik lagi. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Mai sebagai pengajar praktik untuk memberikan feedback kepada kami Bu. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya di antara pembinaan dan sudah melakukan penelitian sangat baik dari kelasnya. Sudah mengerjakan area pengembangan yang dicapai dalam kelas. Dan sudah baik sekali dengan semangat kita juga ada. Jadi kita sudah berusaha langkah-langkah yang dilakukan untuk masyarakat Surabaya. Dan dengan ini kita sudah terbiasa kita nanti akan lebih meningkatkan lagi dengan kelas.
pembicaraan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, dari rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai kami laksanakan, diawali dengan kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan juga kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada guru sudah mau saya minta ikut observasi, dan juga kepada Dumai sudah memberikan umpan balik kepada kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.